Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Episode kalau tentang wheelset ini sangat ramai ditonton ya, karena ya antusiasme masyarakat tentang wheelset ini tinggi sekali. Utamanya mereka yang lagi mau mencari wheelset untuk upgradean ya. Jadi upgradean dari full bike mereka, dan mereka ingin upgrade mencari wheelset yang lebih baik ya. Jadi supaya jangan salah beli yang terlalu mahal, terlalu murah, nanggung dan sebagainya ya. Episode saya sebelumnya tentang wheelset itu ditonton pasti di atas lebih dari 10.000 orang ya, 10.000 viewers ya. Nah, kali ini saya juga penasaran, atau saya kepingin juga membagi info-info lain tentang wheelset yang mulai dari dasarnya, sedasar-dasarnya. Kenapa kok wheelset ini akhirnya menjadi gini, akhirnya menjadi harganya sekian, dan untuk kegunaannya untuk apa ya. Oke. Nah, wheelset itu saya akan bagi dua ya, karena kalau saya bicara dalam satu episode nggak cukup ya. Kalau saya jelaskan dengan speed yang tinggi pun nanti Anda makin bingung. Apalagi saya gaya bicaranya juga bukan yang high speed. Ya, oke. Saya akan bagi dua, yaitu bab satu yang sekarang ini saya buat adalah yang bagian spoke-nya. Ya, spoke, atau yang umumnya dipakai oleh orang-orang lokal itu ya spak ya. Spoke-nya jeruji ya. Oke, nanti bab kedua yaitu bagian rimnya, bundarnya itu. Terus yang bagian tiga adalah bagian tengahnya, yaitu jantungnya itu, yaitu hub ya. Oke. Ini yang bagian jerujinya ya, spoke-nya itu ya. Berapa spoke yang ideal untuk sebuah wheelset? Wah, kita nggak tahu ya. Ada yang 36 biji. Seperti yang di spoke-nya roda becak itu ya, banyak sekali. Kalau Anda tahu Delman, spoke-nya itu terbuat dari kayu. Jumlahnya berapa itu ya kalau dihitung itu ya, dari kayu ya. Terus ada juga wheelset yang eksotik ya, dia memakai 3 spoke karbon, 3 palang 4 ya. Tapi itu kan monocoque. Kita tidak bicara tentang monocoque, tapi kita bicara yang dengan jeruji. Ya, ada wheelset yang saya tahu menggunakan 16 spoke ya, 16 sampai 18 spoke ya. Seperti wheelsetnya Easton itu. Easton EA90 SL itu super light ya. Ada juga wheelset yang menggunakan ya umumnya sih 20, 22 dan 24 umumnya. Nah, terus wheelset yang dengan 32 spoke itu wheelset apa? Itu adalah wheelset yang dipakai oleh steel bike, touring bike ya, yang dia harus menopang beban-beban berat. Nggak peduli wheelsetnya harus ringan, wheelset tersebut nggak akan ringan. Saya pernah punya, bangun sendiri custom. Wheelsetnya itu adalah wheelset Mavic CX berapa yang murah sekali saya beli itu. Memakai 32 lah nggak salah, atau 36 spoke. Saya pernah buat videonya kok ya. Wheelsetnya itu, rimnya itu ringan sekali, di bawah 2 cm, tipis ringan ya, tapi dia ditopang dengan spoke yang banyak ya, makanya dia kuat ya. Itu jadi kekuatannya bukan dari rimnya, tapi dari spoke-nya yang jumlahnya banyak sekali jumlahnya. Tidak ringan, tapi wheelset itu tepat digunakan untuk steel bike saya yang beratnya aja sudah 12 kilo. Ditambah berat saya 80-an ya. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang naik Surly long haul trucker itu, dia harus traveling kemana-mana touring dengan membawa pannier yang totalnya kira-kira bisa 20, 25, 30 kilo. Jadi total beban di sepeda itu bisa 100 kilo lebih bersama dengan berat badan pengendaranya.
Tidak butuh spoke yang sedikit tentunya, pasti putus nanti. Ya, jadi spoke count itu tergantung kegunaannya untuk apa. Kalau dia adalah untuk road bike performance, pastilah 20, 22, 24. 18 sampai 16 itu paling sedikit. Ya. Terus kita lanjut ke bentuknya. Bentuk spoke-nya itu seperti apa ya? Ada dua, yaitu straight pull dan J-bend spoke. Straight pull dan J-bend. Yang mana yang lebih kuat? Tidak ada. Saya tidak akan nunjuk ini lebih kuat, ini lebih hebat, ini loh. Tidak. Karena mereka masing-masing punya kegunaan sendiri-sendiri. J-bend spoke itu bagus ya juga karena praktis ya, murah. Kalau ada apa-apa patah, Anda bisa dapatkan di mana-mana dengan gampang untuk spare partnya. Mengenai kekuatan, kuat mana dengan aero straight pull? Ya kita tidak bisa bilang bahwa straight pull itu lebih kuat atau lebih stiff ya, karena straight pull kan langsung di pucuknya begitu ya. Tapi kalau straight pull ada apa-apa, itu juga susah carinya karena Anda harus cari yang tepat panjangnya, tepat ya, dan harganya pun lebih mahal ya. Itu dari bentuk J-bend atau straight pull. Terus bagaimana dengan itu? Ada yang bentuknya itu pipi dan bulat ya. Yang bulat itu biasa standar round spoke ya, itu yang lebih murah. Tapi ada juga yang pipi untuk aero, Sapim aero spoke itu pipi ya, pipi ya. Jadi wheelset performance sekarang ini tidak terlepas dari spoke-spoke yang pipi yang tajam seperti pisau, memisah angin ya, memisah angin. Jadi kalau dibilang apakah ada perbedaan? Kalau Anda sedang terkena angin mungkin ada perbedaan ya, pasti ada beda. Kalau nggak ada beda ngapain dibuat ya. Dan tentunya ya juga lebih mahal. Terus belum lagi materialnya alloy yang gimana, alloy yang wungkul atau alloy yang itu single butt, double butt, triple butt. Jadi alloynya itu dalamnya itu dibor, masih dipertipis lagi tanpa mengurangi daya kekuatannya. Ya, menarik sekali tentang spoke-spoke ini. Yang terakhir ya, sekarang spoke-spoke yang spoke jeruji itu sudah karbon 2 tahun terakhir ini ya. Saya tahu beberapa merek yang terkenal dan harganya mahal-mahal itu sudah ada jeruji karbon, tapi mereka itu karbonnya itu tebal, wungkul gitu, seperti Kurima MCC-DX itu, dan punyanya lightweight yang tebal-tebal itu proprietary ya. Tapi sekarang di pasaran sudah umum bahwa wheelset karbon dengan wheelset karbon yang kepingan itu ya, seperti miliknya Hyper itu ya. Anda membeli Hyper itu dapat extra spoke karbon, miliknya Cadex, terus miliknya apa itu dari karbon sudah ya. Sebegitu hebatnya untuk menjaga agar dia itu lebih ringan ya. Bayangkan misalnya satu wheelset yang berisi 36 spoke. Kalau satu spoke aja beratnya 70 gram, 75 gram, kalikan 30 itu berarti 2,5 kilo. 70 gram kali 10 itu sudah 700 gram, kali 20 itu sudah 1,4 kilo. Itu spoknya tok loh ya. Tapi apakah wheelset itu spoknya segitu? Kita tidak tahu juga ya, macam-macam variasi beratnya spoke. Tapi kalau misalnya spoknya dari 36 berkurang jadi 24 kan lumayan, ngirit 8 biji. Katakan misalnya satu biji beratnya 40 gram atau 30 gram, kalikan 8 biji, itu sudah 1/4 kilo loh, 250-300 gram. Hematnya luar biasa. Belum lagi kalau spoknya itu karbon, yang satu keping misalnya harganya
Satu keping misalnya beratnya cuma 30 gram, satu keping 25 gram misalnya. Walaupun gampang putus, tapi kan semuanya sudah disediakan oleh manufakturnya sebagai spare ya. Dan itu akan menambah performa pada wheelset tersebut, yaitu makin ringan. Oke, itu saja pembahasan kita mengenai sepuk dalam wheelset, supaya kita ini tahu ya jumlah sepuk, bentuk sepuknya, material sepuknya ya. Kalau kita tahu, oh begitu ya. Di video selanjutnya saya akan masuk ke rim. Oke, nantikan. Sekian, terima kasih.